Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Siti Fatimah Nursiaman, NIM A01320028. Di sini presentasikan tentang e-commerce bab 5, yaitu Security e-commerce. Apa itu security e-commerce? Keamanan adalah kekhawatiran bagi organisasi karena menghadapi untuk melindungi data yang disimpan dan pesan yang dikirim. Sistem keamanan e-commerce adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pada saat melakukan transaksi pada e-commerce. Jadi, ketika melakukan transaksi e-commerce, semua akun atau data-data informasi bisa aman, tidak diambil oleh orang lain atau dilihat oleh orang lain. Faktor apa yang mendorong munculnya security e-commerce? Yang pertama, kemajuan infrastruktur sistem komunikasi. 2, meledaknya sistem perdagangan global. 3, sistem perdagangan real time. 4, meningkatkan rasa pengertian atau penghargaan terhadap segala resiko yang mungkin terjadi. 5, tersedianya teknologi sistem keamanan atau security. 6, sistem keamanan sebagai aset yang berharga. Politik. 8, pengakuan terhadap pernyataan sah. Tujuan adanya security e-commerce yang pertama, confidence. Jamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Jadi ketika mengirim pesan, hanya pengirim dan penerima yang dapat melihatnya, yang dapat membuka. Sedangkan orang lain tidak bisa membuka informasi. 2, integrity. Menjamin konsistensi data tersebut apakah masih utuh sesuai aslinya atau tidak. Jadi ketika mengirim pesan, informasi tersebut tetap masih asli, tidak ditambahi atau dikopas oleh orang lain. 3, availability, yaitu menjamin pengguna yang sah agar dapat dan sumber miliknya. Jadi yang dapat mengakses informasi tersebut hanya si pemilik. 4, legitimate use. Legitimate use itu menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan oleh orang yang. Konsep security e-commerce yang pertama ada security policy, kebijaksanaan keamanan. Merupakan satu set aturan yang diterapkan pada semua kegiatan pengamanan dalam security domain. Security domain itu sistem komunikasi dan komputer yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Jadi hanya organisasi yang bersangkutan yang bisa melakukan atau mengakses kegiatan tersebut untuk melihat keamanan. 2, authorization atau otorisasi. Pemberian kekuatan secara hukum untuk melakukan segala aktivitasnya. 3, accountability, kemampuan dapat diakses, berikan akses ke personal. 4, a threat, ancaman yang tidak diinginkan. Kadang masih mungkin muncul sesuatu kejadian yang bisa membahayakan aset berharga, khususnya yang berhubungan dengan intellectual. 5, an attack, nama serangan yang merupakan realisasi dari. Contoh, misal ketika kita mengirimkan suatu informasi rahasia atau data rahasia tidak dapat dibuka oleh orang lain. 6, safeguard, keamanan. 7, vulnerabilities, lubang-lubang keamanan yang bisa ditembus. 8, risk, resiko kerugian. 9, risk analysis, analisa kerugian. Dalam e-commerce sendiri juga ada metode pengamannya. Yang pertama, metode enkripsi. Metode enkripsi ini biasa dikenal dengan kriptografi. Metode penyandian pada suatu pesan atau data yang dari dengan menggunakan kunci. Dan beberapa teknologi enkripsi yang populer. Yang pertama, kombinasi public key dan private key. Kalau public key itu untuk dengan private key hanya pemilik akun. Dan di sini kadang
adanya kombinasi public key atau private key sebetulnya bisa menghilangkan keinginan mencuri dengan cara mengenkripsi nomor kartu kredit tersebut di perusahaan. Pada saat pengiriman data atau informasi langsung terenkripsi, nggak bisa dibaca atau diambil orang. 2. Certificate Authority atau Digital Signature. Jadi, Digital Signature ini terkadang udah kita kasih kombinasi public key dan private key masih bisa diambil informasi kita atau data kita oleh orang lain. Adanya keabsahan sertifikasi atas public key. Yang ketiga, Secure Electronic. Secure Electronic ini gabungan dari public key dan private key serta certificate authority. Jadi lebih aman lagi untuk e-commerce-nya. Yang kedua, metode Virtual Private Network atau biasa disebut dengan VPN. VPN ini satu jaringan komputer di suatu lembaga, suatu daerah yang terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama. Contoh misal perusahaan furnitur A bekerja sama atau mungkin satu grup dengan perusahaan furnitur. Nanti bisa saling terhubung dengan melalui jaringan VPN. Dan untuk membentuk VPN itu ada dua cara. Yang pertama, tunneling. Tunneling ini dalam membentuk suatu VPN dibuat suatu tunnel di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Kan perlu tunneling. Yang kedua, firewall. Firewall itu sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak mengakses jaringan si pemilik. Biasanya kan ketika kita mau membuka situs web itu ada alamat internetnya, IP address. Jadi alamat e-commerce kita nggak bisa dibuka ke e-commerce yang lain. Ya udah alamat kita ya alamat e-commerce-nya mungkin https www apa gitu. E-commerce-nya. Nah, itu hanya bisa dibuka kepada e-commerce kita, nggak bisa alamat IP-nya membuka e-commerce yang lain. Nah, selanjutnya bab 6 itu tentang uang elektronik. Apa itu uang elektronik? Uang elektronik atau biasa sering disebut e-money, uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Sekarang kan zamannya bisnis melalui internet atau online. Membayarnya pun melalui menggunakan uang elektronik juga. Nah, tapi uang elektronik juga ada kriterianya. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor oleh pemegang kepada penerbit. 2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam media seperti server atau chip. 3. Sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik. 4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit. Selanjutnya, metode pembayaran elektronik. Pertama, electronic funds transfer, yaitu transfer dana dari rekening ke rekening. Saya sudah memesan, kan bayar motor bank. Digital cash itu sistem pembayaran dengan tanda tangan digital dan public private. Ada 3 kategorinya, yaitu white, fine, smart card. Yang ketiga itu ada e-cash, sistem yang digunakan untuk yang itu. Kalian
Bang.